Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Slamet Suroso, Guru PPKN SMP Negeri 1 Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru PPKN seluruh Indonesia, dan yang kami cintai anak-anakku, siswa-siswi SMP, MTS di seluruh Nusantara. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas masalah menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share di channel YouTube saya dengan nama channel Mbah Pelangi MPD. Anak-anakku yang kami cintai, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini yang akan kita bahas. Pertama adalah hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab di dunia. Lalu pembukaan ini pada hakikatnya juga menjadi landasan perjuangan bangsa. Landasan perjuangan bangsa. Bangsa mana? Bangsa Indonesia, dan dijadikan sebagai norma yang pokok, norma yang fundamental. Dan hakikat berikutnya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu rumusan kata dan kalimat yang terkandung di dalamnya tidak boleh diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilihan umum. Merubah pembukaan, akan merubah proklamasi, merubah negara dan segala macam, ya. Pengubahan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 kan berarti mengubah esensi cita moral dan cita hukum yang ingin dicapai dan diwujudkan dan ditegakkan oleh bangsa Indonesia. Ini hakikat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang fundamental yang tidak bisa diubah oleh siapapun, termasuk MPR hasil pemilihan umum. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu yang pertama, bahwa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu lebih tinggi dari batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Artinya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat hukum dasar bernegara dan cita-cita serta tujuan negara yang melandasi lahirnya hukum negara. Lalu yang kedua, kedudukan pembukaan ada sebagai pokok kaidah negara Republik Indonesia yang fundamental, di mana di dalamnya sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia, ya, sebagai tertib hukum tertinggi negara Indonesia, karena memuat di dalamnya adalah Pancasila. Alinya keberapa? Iya, betul, alinya keempat. Memiliki kedudukan yang kuat dan tetap karena memuat cita-cita hukum yang ingin dicapai, cita-cita kenegaraan yang ingin dicapai, dan merupakan sumber motivasi dan aspirasi perjuangan bangsa Indonesia. Di dalamnya juga terdapat tujuan negara. Nah, anak-anak masih ingat tujuan negara Indonesia yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinia keempat? Ya, yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Seluruh tumpah darah Indonesia kita lindungi. Lalu, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, juga pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Itulah
tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang 45 juga kandungan pernyataan kemerdekaan, ya kan? Proklamasi kemerdekaan. Proklamasi itu apa sih? Nah, proklamasi berasal dari bahasa Yunani, proklamatio, artinya pengumuman. Proklamasi adalah pengumuman. Pengumuman kepada siapa? Kepada seluruh rakyat. Nah, proklamasi kemerdekaan merupakan pengumuman kepada seluruh rakyat akan adanya kemerdekaan. Arti pentingnya proklamasi kemerdekaan, puncak perjuangan politik yang panjang dalam membangun dan menegaskan bangsa dan negara yang merdeka. Kemerdekaan juga merupakan titik awal perjuangan baru dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Menandai lahirnya negara baru, Negara Republik Indonesia berkedaulatan rakyat. Proklamasi merupakan titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat, sekaligus titik awal sejarah pemerintahan Indonesia dan bisa hidup sederajat dengan bangsa-bangsa di dunia. Lalu hubungannya apa dengan pembukaan? Hubungan proklamasi dengan pembukaan itu adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang lengkap. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia yang lengkap. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu merupakan penjabaran terperinci dari proklamasi. Dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan kristalisasi cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan jelas bahwa hubungan kemerdekaan dengan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang 45 itu bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang 45 dan proklamasi merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan amanat ya dari proklamasi dan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pada hakikatnya membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal berapa? Ya, 17 Agustus 1945. Saya kira demikian anak-anak dan Bapak Ibu guru PPKN di seluruh Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa subscribe, like, share di channel YouTube saya Mbah Pelangi MPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.